Halo, perkenalkan nama saya Carolina Ajibui SPD. Saya adalah salah satu guru kimia di SMA Swasta Reformasi Plus. Kali ini saya akan berbagi tutorial tentang percobaan kimia, yaitu percobaan titrasi asam basa dengan menggunakan aplikasi Jamlab Eval V2.5.1. Nah, aplikasi Jamlab Eval V2.5.1 adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan percobaan-percobaan kimia secara virtual tanpa secara langsung masuk ke laboratorium kimia. Nah, untuk langkah yang pertama, kita harus mendownload aplikasi Jamlab Eval V2.5.1. Jika kita telah mendownload aplikasi tersebut, maka kita dapat mengklik kanan aplikasi tersebut, kemudian kita open aplikasi tersebut, kemudian kita akan menginstal aplikasi tersebut. Dan perlu diketahui ada aplikasi yang secara gratisan dan ada yang bayar. Kemudian kita lihat aplikasi ini hanya cuma beberapa percobaan. Nah, menunjukkan bahwa aplikasi ini hanya aplikasi gratisan, sehingga saya dapat memilih titrasi asam basa dalam tutorial berikut ini. Kita pilih titrasi asam basa, lalu oke. Nah, dalam aplikasi Jamlab ini terdiri dari 3 komponen. Ada namanya introduction, ada namanya rangkuman materi atau prosedur, atau namanya langkah kerja, dan ada observasi atau hasil pengamatan. Yang pertama kita masuk introduction. Introduction atau rangkuman materi untuk titrasi asam basa diawali dengan penguraian air yang menghasilkan H positif dan OH negatif. Menurut konsep dari Arrhenius, jika satu larutan terurai dalam air menghasilkan H positif disebut larutan asam, dan menghasilkan OH negatif disebut larutan basa. Sehingga nilai pH dapat ditentukan dengan pH sama dengan min log H positif. Maka dapat ditentukan jika pH sama dengan 7 disebut larutan netral atau larutan garam, dan jika pH lebih kecil dari 7 disebut larutan asam, sedangkan pH lebih besar dari 7 disebut larutan basa. Nah, dalam titrasi asam basa ini kita akan menggunakan indikator. Nah, indikator dalam tujuan dari indikator ini adalah untuk mengetahui titik akhir dari suatu titrasi. Indikator yang digunakan dalam titrasi ada indikator gontimol biru, ada metil merah, ada fenolftalein, dan ada indikator-indikator lainnya. Nah, dalam rangkuman ini kita akan menggunakan larutan HCl sebagai asam kuat dan NaOH sebagai basa kuat, sehingga indikator yang digunakan adalah indikator fenolftalein atau disingkat PP. Nah, dalam indikator fenolftalein ini ada trayek perubahan pH yaitu dari 8 sampai 10 dengan perubahan dari tak berwarna menjadi berwarna pink. Sehingga dalam titrasi ini kita akan melihat prosesnya dan akan menghasilkan produk yang baru, di mana HCl akan bereaksi dengan NaOH akan membentuk NaCl tambah H2O. Sesuai dengan konsepnya, asam bereaksi dengan basa akan menghasilkan garam tambah air, sehingga kita dapat mengetahui perbandingan ion H positif dan ion OH negatif dengan perbandingan 1:1, sehingga kita dapat mengetahui salah satu konsentrasi yang belum diketahui dengan menggunakan rumus titrasi asam basa, yaitu molaritas asam dikali dengan volume asam sama dengan molaritas basa dikali dengan volume basa. Selanjutnya kita masuk dalam komponen yang kedua adalah prosedur. Untuk prosedur titrasi asam basa terdiri dari 7 langkah. Untuk langkah yang pertama kita akan menyiapkan Erlenmeyer 100 ml. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa dalam aplikasi Jamlab ini telah tersedia alat dan bahan. Nah, kita dapat memilih pada tools ini, kita klik kanan, klik aplikasi Jamlab untuk mengambil klik dari Erlenmeyer 100 ml. Kemudian kita akan masukkan 35 ml HCl2n dengan cara kita klik kanan Erlenmeyer tersebut, kita pilih chemical, lalu kita ganti larutannya adalah HCl 2 molar HCl, lalu kita isi dengan volumenya sebesar 35.
Dengan demikian LMR telah terisi 35 ml HCl2N. Langkah yang kedua adalah kita akan masukkan indikator phenolphthalein 2 tetes. Dengan cara kita klik kanan LMR, kita klik indikator, kita pilih phenolphthalein, kita klik 2 tetes. Oke. Langkah yang kedua adalah masukkan indikator 2 tetes, indikator phenolphthalein. Langkah yang ketiga kita akan menentukan pH meternya dengan cara kita klik kanan LMR, kita klik pH meter, maka terbukti pH-nya 7 sebagai pH netral. Kemudian untuk langkah yang keempat kita akan menghidupkan collection of titration data dengan cara kita klik kanan LMR, kita centang collect titration data. Dan langkah yang kelima kita akan membuka titrasi data dengan cara kita klik view titration data. Kita klik kanan LMR, kita klik view titration data, dan dengan demikian kita dapat melihat titration data sebagai monitor untuk melihat perubahan pH yang dapat berjalan sesuai dengan penambahan dari larutan NaOH. Dan langkah yang keenam yaitu kita akan menyiapkan larutan buret. Yaitu larutan buretnya, kita ambil larutan buretnya 50 ml dengan cara kita akan mengisi larutan buret sebanyak 50 ml NaOH 2 molaritas dengan cara kita mengklik dengan cara klik kanan kiri kanan buret, kemudian kita pilih chemical, kemudian kita ganti larutannya NaOH 2N, kemudian kita ganti volumenya menjadi 50 ml NaOH. Maka 50 ml NaOH dalam buret telah tersedia. Dan selanjutnya untuk langkah yang terakhir yaitu kita akan melakukan titrasi NaOH ke dalam HCl hingga mencapai pada titik ekivalen dengan cara kita akan mengklik tombol sebelah kanan pada stop plot. Kita klik kanan dan mari kita amati bersama-sama perubahan yang terjadi pada pH dengan versi volume yang bertambah atau volume yang ditambahkan oleh titran, yaitu titrannya adalah NaOH. Dan kita akan melihat sama-sama proses titrasi asam basa ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui konsentrasi suatu zat yang belum diketahui konsentrasinya, sehingga kita perlu menambahkan indikator phenolphthalein untuk mengetahui titik akhir dari titrasi hingga mendekati titik ekivalen, di mana titik ekivalen ini adalah titik jumlah ion H positif setara dengan jumlah ion OH negatif, di mana tadi kita menggunakan phenolphthalein dari indikator yang kita gunakan ini akan menjadi perubahan dari tak berwarna akan menjadi berwarna pink, sehingga kita masih melihat data titrasi akan membuktikan berapa jumlah volume dari titran atau volume NaOH yang digunakan pada proses titrasi ini. Dan kita melihat sama-sama sudah sekitar 15 ml NaOH yang digunakan dalam proses titrasi asam basa ini. Terus kita melihat juga volume pada LMR juga semakin meningkat karena dengan bertambahnya volume NaOH yang dilakukan dalam proses titrasi ini. Dan mari kita melihat sama-sama bagaimana titrasi data ini atau dari titrasi ini sebagai kurva titrasi menunjukkan pH pada garis sumbu X dan titran pada sumbu Y
sehingga kita dapat membentuk suatu kurva yang dapat digaris untuk menentukan tentang berapa pH yang akan terjadi pada titik ekivalen. Dan kita melihat sekarang pada data titrasi terlihat telah digunakan 30 ml NaOH. Terus kita juga mengamati dalam labu Erlenmeyer ini, perhatikan baik-baik, volumenya semakin bertambah, dan ternyata kita melihat terjadi juga perubahan warna pada labu Erlenmeyer, yaitu kita melihat sama-sama dari awalnya tak berwarna berubah menjadi berwarna dengan volumenya meningkat dan pH-nya menjadi meningkat dari 7 menjadi 10,76, dan dapat kita dilihat volume yang digunakan tadi adalah 14,80. Dan mari kita lihat volume akhirnya. Kalau volume awalnya tadi 50, volume akhirnya 14,80, maka berdasarkan data titrasi kita dapat membuktikan bahwa volume yang digunakan adalah 35, sekitar 35, atau kita dapat menghitung secara matematika 50 kurang 14,80 berarti 35,20 ml NaOH yang digunakan untuk melakukan titrasi dengan 35 ml dari HCl hingga mencapai titik ekivalen dan mencapai pH 10,76. Dengan demikian kita dapat melakukan titrasi asam basa dengan aplikasi GenLab secara virtual, dan selanjutnya kita akan mengisi data observasi pada komponen yang ketiga, yaitu kita akan mengisi yang pertama volume. Volume pada awal yaitu volume bulatnya adalah 50 ml, sedangkan volume akhirnya kita ketahui 14,80 ml, dan selanjutnya total volume titik akhir titrasinya adalah 50 kurang 14,80 adalah 35,20 ml. Dan kita dapat mengisi lagi untuk perubahan yang terjadi dengan kenaikan pH pada percobaan ini, yaitu kita dapat mengisinya perubahan yang terjadi kenaikan dari pH 7 menjadi pH 10,76 adalah terjadi perubahan warna menjadi pink, perubahan warna dari tak berwarna menjadi pink dengan pH 10,76. Dan dapat kita melihat untuk grafik atau kurva titrasi asam basa, kita melihat nilai dari nilai pH pada sumbu, nilai pH secara vertikal, dan nilai volume basa pada secara horizontal, sehingga kita dapat menggambar grafiknya seperti pada data titrasi yang ditunjukkan pada aplikasi GenLab ini. Nah, dengan demikian data observasi telah kita mengisi bagaimana volume yang digunakan dan bagaimana perubahan pH yang terjadi dan perubahan warna yang terjadi, dan dapat kita menggambarkan kurva titrasinya berdasarkan data titrasi, sehingga dapat digarisbawahi bahwa aplikasi GenLab merupakan aplikasi secara virtual yang dapat membantu untuk dilakukan oleh siapapun. Dan dengan demikian berakhirlah tutorial ini, dan sampai jumpa pada
tutorial berikut.